Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Shalom kaula muda GKI Genomen yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini kita kembali lagi dalam Project Joy Sharing kita, di mana bulan ini kita mengangkat tema besar, yaitu mengenai pacaran. Nah, khusus di minggu ini kita mengangkat dengan subtema yaitu menjadi diri sendiri. Pada awal perenungan bagaimana teman-teman di dalam project ini menggodok subtema dan tema pada bulan Agustus ini, kita terinspirasi dari lagu Ku Mulai Dari Sendiri yang sudah aku nyanyikan tadi untuk kemudian diangkat dalam subtema minggu ini. Teman-teman, pada minggu pertama kemarin seperti yang sudah disampaikan Rafael bahwa pacaran itu merupakan suatu status yang seharusnya sakral di hadapan Tuhan, bukan suatu yang main-main. Dalam suatu status pacaran yang sangat sakral itu kemudian kita diajak untuk kembali merenungkan setiap aspek dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertutur kata. Itu semua termasuk dalam satu mengenai faktor diri sendiri atau myself. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga hawa nafsu kita dari pasangan kita ketika kita bertemu. Nah, sebenarnya kodrat cinta sejati itu bukan mengenai nafsu yang membius, tapi bagaimana kita untuk saling membangun di dalam kasih Kristus Yesus. Saya ajak teman-teman untuk membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjadi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan telah membalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, teman-teman, dalam ayat ini, perikop ini sangat jelas sekali oleh Paulus ditekankan bahwa Tuhan menginginkan hidup orang-orang yang percaya kepadanya untuk selalu kudus dalam pengudusannya. Nah, kemudian sangat jelas bahwa ya, semua sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah, harus bagaimana kita bisa menjaga hawa nafsu kita dalam segalanya, sehingga kita tetap hidup dalam hidup yang penuh kekudusan. Sangat jelas sekali bahwa di sini tidak ada kompromi dalam hawa nafsu. Tuhan sangat menekankan kita bahwa dalam ayat 8 ditegaskan bahwa karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, sangat jelas sekali bahwa ketika kita hidup di luar dari kekudusan, kemudian Paulus menekankan bahwa ketika orang yang melakukan itu yang hidup tidak dalam kekudusan, sudah hidup di luar Allah. Nah, ketika hidup di luar Allah, tentu teman-teman sudah tahu bahwa upahnya dosa dan upah dosa ialah maut. Lalu kemudian muncul pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Kak, ketika aku melakukan ini sama pasanganku sebagai pacar, dan kemudian kita sama-sama suka, itu dosa nggak sih, Kak? Yuk kita baca lagi dari Matius 5 ayat 27-28. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Nah, dalam Matius ini pun juga sangat jelas oleh Yesus ditekankan bahwa ketika seorang sudah memandang orang lawan jenis dengan sikap menginginkannya, di ayat 28 dijelaskan bahwa sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, apalagi ketika kemudian seorang atau dua orang dalam status pacaran melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, dan kemudian masih bertanya-tanya, boleh nggak sih, kan sama-sama suka. Yuk, teman-teman bisa belajar dari ayat 28. Dan di situ sangat jelas sekali bahwa hal yang standar, bahkan hal yang sepele pun ketika kita memandang orang lain lawan jenis dengan sikap menginginkan, di situ juga jelas bahwa sudah bersinah dengan dia. Dan di Alkitab juga seharusnya teman-teman sudah tahu bahwa bersinah itu merupakan perbuatan yang berdosa. Lalu kemudian dalam hubungan pacaran, ketika satu orang yang belum bisa bersikap sesuai kehendak Tuhan, apakah itu harus dibuat-buat di dalam status pacaran? Sangat tidak, teman-teman. Di dalam status pacaran kita harus tetap bisa menjadi diri sendiri. Nah, yuk kita baca lagi dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman, di sini sangat jelas sekali juga bahwa kita harus bersikap sesuai dengan diri kita sendiri, jangan selalu dibuat-buat, dan kita harus tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Biasanya ketika kita melakukan sesuatu yang dibuat-buat, itu adalah suatu kebohongan. Dan biasanya suatu perbuatan kebohongan akan disusul dengan perbuatan kebohongan-kebohongan lain. Justru kuncinya yaitu cinta sejati itu bukan masalah bagaimana kita harus seolah-olah, kita harus membuat diri kita seolah-olah baik dan benar di hadapan pasangan, tapi kemudian bagaimana kuncinya ialah kita mau sama-sama saling membangun, sama-sama saling bertumbuh dalam Kristus Yesus untuk tetap memuliakan Dia dalam segala hal. Nah, teman-teman, kiranya apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa menjadi perenungan bagi teman-teman semua dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita.